Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Pujastuti dengan NPM 19110808332, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, semester 5, kelas E. Pada video kali ini saya akan melakukan sesi konseling dengan menggunakan latihan strategi asertif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya, Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah Pujastuti. Asal saya dari Waikanan. Peran saya di sini adalah sebagai konselor. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Titin Krisnawati. Saya dari Waikanan juga, Mbak. Oh iya. Jadi Mbak Titin, di sini kita akan melakukan sesi konseling dengan menggunakan latihan strategi asertif. Jadi sebelumnya Mbak Titin sudah tahu belum apa itu perilaku asertif? Belum tahu, Mbak. Baik ya Mbak, di sini saya akan menjelaskan tentang asertif. Jadi asertif ini merupakan perilaku pola interaksi manusia. Nah, perilaku asertif ini merupakan perilaku menegaskan diri yang positif untuk meningkatkan kualitas hubungan diri sendiri dengan orang lain. Nah, seseorang dikatakan asertif itu apabila mampu dengan tegas mengekspresikan dirinya dari perasaannya secara jujur tanpa menyakiti orang lain. Nah, selanjutnya ada 3 bentuk kualitas dasar pola perilaku individu. Yang pertama itu ada asertif ya Mbak. Asertif itu merupakan perilaku yang mampu mengungkapkan perasaannya secara jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua itu ada agresif. Agresif itu dia mampu mengungkapkan perasaannya secara jujur namun dengan cara menyinggung ataupun menyakiti orang lain. Nah, yang selanjutnya itu ada pasif. Pasif itu dia tidak mampu mengungkapkan pendapatnya Mbak, atau dia lebih ke menyimpan sendiri itu perasaannya. Nah, kemudian ada 8 tahapan implementasi strategi latihan asertif ini ya Mbak. Yang pertama yaitu ada rasional. Nah, rasional ini strateginya seperti saat ini kita lakukan. Saya menjelaskan tentang asertif ke Mbak, itu namanya strategi rasional. Kemudian selanjutnya yaitu ada identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Kemudian ada membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta mengeksplorasi target. Kemudian ada bermain peran. Kemudian selanjutnya ada melaksanakan latihan dan praktik, mengulang latihan, tugas rumah dan tidak lanjut. Dan yang terakhir itu ada kendala, maka dilakukan terminasi atau pengakhiran proses konseling. Jadi bagaimana Mbak? Apakah ada pertanyaan dengan penjelasan saya tadi? Tidak, Mbak, sudah cukup. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua ya Mbak, yaitu tahap identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Baik, Mbak. Baik, jadi di sini apakah Mbak Titin sudah siap untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Titin alami? Iya, Mbak, saya sudah siap. Baik, silakan Mbak diceritakan. Jadi begini, Mbak, saya ini kelas 12. Saya sekolah di SMK Negeri Dua-Bandi. Nah, bentar lagi kan ujian dan saya takut, Mbak. Apa yang Mbak Titin takutkan? Takut nilai saya kecil, Mbak. Jadi apa yang membuat Mbak Titin ini merasa takut bahwa nilai Mbak Titin ini kecil gitu Mbak? Tidak apa-apa Mbak Titin relax aja, tidak usah ragu-ragu. Jadi kalau ada yang menceritakan ceritakan saja Mbak, tidak apa-apa. Baik, Mbak. Jadi saya ini mempunyai teman, Mbak, yang sangat akrab sekali dengan saya. Dia ini orangnya sangat gaul, Mbak. Saya sering diajak main dengan dia. Sementara tugas di rumah ini terbengkalai, Mbak, numpuk, dan saya tuh takut untuk menolaknya. Itu tugas sekolah ya Mbak ya? Iya, Mbak, tugas sekolah. Jadi sebelumnya apakah Mbak Titin sudah pernah untuk menolak itu Mbak? Tidak pernah, Mbak, karena saya tuh merasa takut kalau teman saya ini jadi marah dan hubungan teman kita ini jadi renggang, Mbak. Jadi Mbak Titin ini orangnya sangat tidak enakan begitu ya Mbak ya? Iya, Mbak, selain itu teman saya ini suka meminta tugas saya, Mbak, dan dia tuh nanti menyalinnya sampai sekolahan. Begitu
begitu. Jadi dengan perilaku Mbak Titin tersebut, apakah menurut Mbak Titin itu sudah termasuk ke dalam perilaku asertif, Mbak? Belum, Mbak. Baiklah, sebelumnya apakah Mbak Titin ini sudah tahu alasannya mengapa perilaku Mbak Titin saat ini belum dikatakan sebagai perilaku yang asertif? Tahu, Mbak, karena saya memberikan persetujuan tanpa memikirkan diri saya sendiri. Contohnya nih, Mbak, ketika saya diajak main oleh teman saya, padahal nih, Mbak, tugas sekolah numpuk, jadi saya keteteran, Mbak. Nah, betul sekali, Mbak. Jadi di sini saya harapkan Mbak Titin itu lebih tegas itu ya, Mbak, dalam mengambil keputusan. Mbak Titin jangan takut untuk menolak sesuatu gitu kan, Mbak. Apalagi kan itu merugikan Mbak Titin sendiri. Apalagi juga sekarang Mbak Titin ini sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan melakukan ujian. Jadi kan ketika ingin ujian kan Mbak Titin harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika Mbak Titin tidak belajar dengan sungguh-sungguh kan otomatis nilai Mbak Titin juga kecil. Jadi kalau nilai Mbak Titin juga kecil, kan orang tua Mbak Titin juga merasa kecewa gitu kan, Mbak. Nah, kemudian selanjutnya juga Mbak Titin tidak boleh hanya memikirkan perasaan orang lain gitu, Mbak. Mbak Titin itu harus memikirkan perasaan diri sendiri juga gitu, Mbak. Jadi jangan terlalu berlarut-larut memikirkan perasaan orang lain. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Titin juga bisa memilih pergaulan yang positif, Mbak, yang mengarahkan Mbak Titin ini ke perilaku yang positif gitu, Mbak. Jadi kenapa saya bilang Mbak Titin harus memilih pergaulan yang positif, karena pergaulan itu juga akan mempengaruhi perilaku seseorang gitu, Mbak. Baik, jika Mbak Titin sudah paham, kita masuk ke tahap selanjutnya ya, Mbak, yaitu tahap bermain peran, pemberian umpan balik, dan juga pemilihan model perilaku yang lebih baik. Iya, Mbak. Jadi di sini saya memberikan suatu kasus kepada Mbak Titin. Bayangkan saya adalah wali kelas Mbak Titin, di mana saya memberikan tugas kepada Mbak Titin yang harus dilakukan di sekolah, dimulai jam 7.30 sampai dengan 15.00. Nah, di waktu yang bersamaan, keluarga Mbak Titin ini mengadakan acara takziah ataupun syukuran, di mana dalam acara tersebut keluarga Mbak Titin ini berkumpul, ada yang dari Jawa, Surabaya, dan Jakarta dan lain-lain. Nah, kemudian juga momen tersebut itu sangat langka gitu, Mbak, di keluarga Mbak Titin. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Mbak Titin ini menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan perilaku yang asertif, Mbak? Pertama, saya akan mengatakan bahwa saya sangat datang kepada guru saya. Kemudian saya meminta maaf kepada keluarga saya karena saya tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Saya tidak ikut dengan alasan yang pertama adalah saya seorang siswa dan kewajiban seorang siswa dan kewajiban saya sebagai seorang siswa. Kemudian hal ini juga menyangkut syarat ujian yang akan menentukan nilai saya, begitu, Mbak. Baik, bagus sekali Mbak Titin. Di sini Mbak Titin sudah menunjukkan perilaku yang asertif. Jadi Mbak Titin bisa melakukan latihan asertif ini tanpa bantuan saya sebagai konselor. Bagaimana? Apakah Mbak Titin bisa melakukannya? Insya Allah bisa, Mbak. Baik, yang selanjutnya saya akan memberikan tugas rumah dan juga tindak lanjut untuk Mbak Titin. Jadi Mbak Titin bisa melakukan perilaku asertif ini kepada orang-orang yang berada di rumah ya, Mbak, ataupun pada teman-teman Mbak Titin. Jika ada kendala, Mbak Titin bisa menghubungi saya, dan juga Mbak Titin bisa berkonsultasi kembali kepada saya. Jika tidak ada kendala, di sini kita masuk ke tahap yang ke-8, yaitu tahap terminasi, di mana saya akan mengakhiri program bantuan ini karena saya rasa Mbak Titin ini sudah cukup mampu melakukan perilaku yang asertif. Baik, Mbak, saya sudah paham dan saya akan mencoba mempraktekannya di rumah. Baik, Mbak, sampai di sini apakah sudah cukup atau ada lagi hal-hal yang ingin Mbak Titin tanyakan?
Cukup Mbak. Baik, kalau sudah cukup, saya akan mengakhiri pertemuan ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Mbak Titin dan juga Mbak Titin bisa berperilaku asertif. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Saya langsung pamit pulang dulu ya Mbak. Baik, mari saya antar Mbak. Baik Mbak.